والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين ثم خصوصا جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم خصوصا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة والأمة ثم وصل محمد الصديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbil alamin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka bertalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pengarang kitab ini Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Ayo fokus ya. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Nash'atu kullin minha wa tatawwuruhu. Ini kemungkinan salah ya. Nash'atu kullin minhuma wa tatawwuruhu. Mungkin begitu. Nash'atu kullin utawi iki iku pertumbuhane saben-saben minhuma saking ilmu fikih lan ilmu usulil fiqhi wa tatawwuruhu lan perkembangane kullun minhuma. Nasya'at tumbuh fa'il saking nasya'at apa ahkamul fiqhi piro-piro hukume fikih, piro-piro hukum fikih, ma'a nasy'atil islami ing dalem sertane pertumbuhane Islam. Li'annal islama krana satuhune Islam. Li'annal islama krana satuhune Islam. Huwa ya Islam iku majmu'atun kumpulan minal aqaidi saking pira-pira akidah wal akhlaqi lan pira-pira akhlak
wal ahkami lan pira-pira hukum al amaliyati kang bangsa amaliyah. Waqad kanat lan teman-teman ana wis ana isim dari kanat apa hadhihi ikilah rupane al ahkamu pira-pira hukum al amaliyatu kang bangsa amaliyah fi ahdir rasuli ing dalem mangsane rasul. Khabar saking kanat sekarang iku mukawwanatan dan bentuk iku mukawwanatan dan bentuk minal ahkami saking pira-pira hukum minal ahkami saking pira-pira hukum allati kang waradat tumeka apa allati fil qur'ani ing dalam Al-Qur'an wa minal ahkami lan saking pira-pira hukum allati kang sadarat muncul apa allati bersumber apa allati minar rasuli saking rasul. Dadekno khabar ae sing enak iki. Iku fatwan dadi fatwa. Kanat ono apa al ahkam allati sadarat minar rasul fi waqi'atin ing dalem kejadian diatofkan kepada fatwan au qadaan utawa dadi putusan hukum fi khusumatin ing dalam persengketaan au jawaban utawa dadi jawaban an sualin saking pertanyaan. Fakanat mongko ono isim dari kanat apa majmu'atul ahkami kumpulane pira-pira hukum al fiqhiyati kang bangsa fikih fi tauriha ing dalam perkembangane al ahkam al fiqhiyah al awwali kang pertama. Khabar dari kanat sekarang iku mukawwanatan dan bentuk min ahkamillahi saking pira-pira hukume Allah wa rasulihi lan rasule Gusti Allah wa masdaruha hala utawi sumberi al ahkam al fiqhiyah fi taurihal awal maksudnya iku al qur'anu qur'an was sunnatu lan sunnah. Nash'atu kullin minhuma nash'atu kullin bermula ini adalah pertumbuhan masing-masing minhuma dari fikih dan usul fikih wa tatawwuruhu dan perkembangannya kullun minhuma. Nasya'at tumbuh apa ahkamul fikih beberapa hukum fikih ma'a nasy'atil islami beserta pertumbuhannya Islam. Li'annal islama karena sesungguhnya Islam huwa ya Islam adalah majmu'atun merupakan kumpulan minal aqaidi dari beberapa akidah wal akhlaki dan beberapa akhlak wal ahkami dan beberapa hukum al amaliyati yang bersifat amaliyah. Waqad kana dan sungguh ada waqad kana dan sungguh telah ada apa hadhihi inilah rupanya al ahkamu beberapa hukum al amaliyatu yang bersifat amaliyah fi ahdir rasuli pada masa rasul. Khabar dari kanat sekarang adalah mukawwanatan dibentuk minal ahkami dari beberapa hukum allati yang waradat datang apa allati fil qur'ani di dalam Al-Qur'an wa minal ahkami dan juga dibentuk dari beberapa hukum allati yang sadarat bersumber apa allati minar rasuli dari rasul. Fatwan adalah menjadi fatwa fi waqi'atin di dalam kejadian au qadaan atau menjadi putusan hukum fi khusumatin dalam persengketaan au jawaban atau menjadi jawaban an su'alin tentang atau dari sebuah pertanyaan. Fakanat maka ada apa yang ada apa majmu'atul ahkami isim dari kanat. Fakanat maka ada apa majmu'atul ahkami kumpulan beberapa hukum al-fiqhiyati yang bersifat fikih fi tauriha dalam perkembangannya al-ahkam al-fiqhiyah al-awwali yang pertama. Khabarnya kanat sekarang adalah mukawwanatan dibentuk min ahkamillahi dari beberapa hukumnya Allah wa rasulihi dan rasulnya Allah. Wa masdaruha sedangkan bermula sumbernya al-ahkam al-fiqhiyah fi taurihal awal adalah al-Qur'anu Qur'an was sunnatu dan sunnah. Itu cara bacanya. Sekarang kita merujuk pada nasy'atu kullin minha wa tatawwuruha.
wa tatawwuruhu. Nash'atu kullin minhuma wa tatawwuruhu. Diperhatikan. Ya, tulisannya minha, tapi insyaallah yang benar adalah minhuma. Karena sejak awal pakai bihima, bihima dan seterusnya itu. Seperti yang sering saya katakan bahwa sebuah kalimat yang mu'rab itu, ya, sebuah kalimat apakah mau dibaca rafa, dibaca nasab, dibaca jar atau dibaca jazm, itu harus karena tuntutan amil. Kalau tidak karena tuntutan amil, maka sebuah kalimat itu tidak memungkinkan untuk dibaca rafa, dibaca nasab, dibaca jar, dibaca jazm. Oleh sebab itu, ketika kemudian kita menemukan judul atau subjudul seperti ini, apakah pada akhirnya ini akan dibaca nasy'atu, apakah nasy'ata atau nasy'ati, tergantung bagaimana kita mau memunculkan, mengasumsikan amil itu apa yang kemudian. Yang umum adalah ketika kita bertemu dengan judul atau subjudul dan seterusnya itu kita anggap sebagai khabar dari mubtada yang dibuang, yang apabila dimunculkan dalam konteks ini adalah hadhihi nasy'atu kullin minhuma wa tatawwuruhu. Ini sering kita ulang-ulang. Ya. Yang kedua catatannya, ini catatan-catatan. Tentang lafadz kullun. Lafadz kullun itu dalam bahasa apapun, itu semuanya pasti dimudhafkan. Kata-kata setiap tidak mungkin titik. Mesti ada setiap hari, setiap waktu. Ya. Setiap orang mesti ada. Ya. Oleh karena demikian dalam konteks nasy'atu kullin ini ditanwin, tanwin yang ada di sini adalah disebut sebagai tanwin iwad, tanwin pengganti dari isim yang dibuang yang awalnya menjadi mudhafun ilaihi. Nasy'atu kulli wahidin minhuma. Begitu. Nasy'atu kulli wahidin minhuma. Begitu. Jadi ada kata-kata wahidin yang kemudian sebenarnya menjadi mudhafun ilaihi, itu dibuang. Kenapa? Karena memang kullun itu apakah dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Madura, dalam bahasa apapun, kata-kata setiap itu tidak mungkin berdiri sendiri. Dia butuh pada yang lain yang kemudian kita sebut sebagai mudhafun ilaihi. Ketika realitasnya kita tidak menemukan mudhaf ilaih, maka lafadz kullun itu harus ditanwin. Tanwin itulah yang kemudian disebut sebagai tanwin iwad. Ini pernah kita bahas. Selanjutnya tanwin iwad itu ada 3. Ada iwadun anil harfi al mahdhuf, itu biasanya terjadi pada isim mangkus. Iwadun anil ismi al mahdhuf, itu terjadi pada lafadz kullun. Dan iwadun anil jumlati al mahdhufati, itu adalah terjadi pada idh, di antaranya yang terkenal. Itu catatan yang kedua. Selanjutnya adalah kita bertemu dengan wawu, ta, to, wawu, ro, ha. Coba diperhatikan. Ini memungkinkan dibaca tatawwaro. Juga memungkinkan dibaca tatawwur. Apa bedanya? Kalau tatawwaro itu dianggap sebagai fi'il, kalau tatawwur itu dianggap sebagai masdar. Coba diperhatikan. Ya, itu. Apakah kemudian ini mau dibaca tatawwara atau tatawwur, itu tergantung. Yang jelas adalah wawu yang ada di sini adalah wawu ataf. Berarti ta, to, wawu, ro itu menjadi maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktufun alaihi. Coba diperhatikan. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya adalah nasy'ah yang tidak bisa kita hukumi kecuali dia sebagai isim. Tulisan nasy'ah seperti itu tidak memungkinkan kecuali kita anggap sebagai kalimat isim. Karena demikian yang jatuh setelah huruf ataf ini harus dipaksa berstatus sebagai isim, dan itu bacaannya adalah tatawwur. Perhatikan. Ya. Seperti yang saya katakan, itu. Pengatofan itu bisa terjadi pada fi'il, bisa terjadi pada isim.
Fi'il harus diatofkan kepada fi'il, isim harus diatofkan kepada isim. Bahkan jenis dari isim, jenis dari fi'il itu juga harus sama. Ya. Fi'il madhi harus diatofkan kepada ma'tuf alaih yang berupa fi'il madhi. Fi'il amar harus diatofkan kepada ma'tuf alaih yang berupa fi'il amar. Fi'il mudhari harus diatofkan kepada ma'tuf alaih yang berupa fi'il mudhari. Begitu. Itu jenisnya. Pun juga demikian. Isim sifat harus diatofkan pada isim sifat. Masdar harus diatofkan kepada masdar. Karena kita yakin bahwa nasy'ah ini adalah masdar, maka tatawur itu harus dipaksa tatawur bacaannya, bukan tatawwaro. Tulisan antara tatawwaro dengan tatawur itu sama. Ayo sekarang di tasrif. Tatawwara ya tatawwaru. Iya, tulisan antara tatawwara sebagai fi'il madhi dengan tatawwurun sebagai masdar itu sama persis, tidak ada perbedaan. Kenapa Ustadz ini kok kemudian bacaannya adalah tatawwur? Kenapa ini kok dipaksa dianggap sebagai masdar? Lebih disebabkan karena waw yang ada di sini adalah waw ataf, maka tatawwur itu sebagai maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Maktuf alaihnya adalah nasy'ah. Nasy'ah dari sisi tulisan tidak memungkinkan kecuali kita anggap sebagai masdar. Itu kesimpulannya. Oleh sebab itu kalau dibaca tatawwar wa tatawwarahu salah. Harus dibaca wa tatawwuruhu dengan menjadikannya sebagai masdar. Itu begitu. Nasy'atu kullin minhuma wa tatawwuruhu. Nasya'at al-ahkamul fiqhi. Kenapa ini kok kemudian ada tak ta'nis sakinahnya? Ini ada tak ta'nis sakinahnya lebih disebabkan karena yang calon menjadi fa'il yaitu ahkamul fiqhi itu adalah berjenis perempuan. Nasya'at, tumbuh apa ahkamul fiqhi, begitu ya. Jadi karena ahkamul fiqhi yang menjadi fa'il itu adalah merupakan bentuk jamak dari hukmun, hukmani, ahkamun, maka nasya'at di sini pakai tak ta'nis sakinah. Laki-laki ya. Tulisan nasya'tu seperti itu, nasya'at juga seperti itu, nasya'ta juga seperti itu, nasya'ti seperti itu juga. Ya. Tapi tidak mungkin kita baca nasya'tu, tidak mungkin kita baca nasya'ta, tidak mungkin kita baca nasya'ti. Ini harus nasya'at. Kenapa? Karena nasya'at itu adalah merupakan fi'il lazim. Artinya tumbuh. Ya. Dia tidak membutuhkan maf'ul bih. Kalau seandainya ini dibaca nasya'tu, maka ahkamal fikhi itu akan menjadi maf'ul bih dan itu tidak memungkinkan. Sehingga dari analisis itu maka kesimpulannya ini harus dipaksa, taknya itu adalah dianggap sebagai tak ta'nis sakinah, sebagai dampak dari ahkamul fikhi yang pada akhirnya menjadi fa'il itu berjenis atau berhukum mu'annats. Nasya'at ahkamul fikhi, begitu. Nasya'at tumbuh apa ahkamul fikhi, beberapa hukum fikih ma'a nasy'atil islami beserta pertumbuhannya Islam. Ya. Diperhatikan kata-kata ma'a. Ma'a tidak ada kemungkinan kecuali dibaca nasab. Ya. Ma'a itu tidak akan kita temukan nanti dibaca ma'u. Ya. Itu tidak. Gitu. Kalau dimudhafkan kepada ya mutakallim masih memungkinkan ma'i. Inilah yang kemudian disebut sebagai dzaraf yang ghairu mutasarrif. Apa maksudnya dzaraf ghairu mutasarrif itu? Dzaraf ghairu mutasarrif itu maksudnya keterangan waktu atau keterangan tempat yang tidak memungkinkan untuk berkedudukan i'rab yang lain. Ada keterangan waktu yang memungkinkan untuk berkedudukan i'rab yang lain. Raja'tu minal madrasati naharon, naharon.
Kenapa kok dibaca nasab? Karena menjadi maf'ul fih, karena menjadi maf'ul fih, dzaraf, keterangan waktu di situ. Saya pulang dari sekolahan pada waktu siang. Nasab di situ. Tapi saya juga bisa mengatakan naharuka sa'idun, siangmu itu adalah bahagia. Ya. Misalnya. Naharuka di situ menjadi mubtada di situ. Ketika kita menemukan kategori dzaraf yang seperti ini, di samping memungkinkan jadi dzaraf, juga mampu berkedudukan i'rab yang lain, bisa jadi rafa, bisa jadi yang lain, maka itu namanya dzaraf yang mutasharrif. Ada dzaraf mutasharrif, ada dzaraf yang ghairu mutasharrif. Ma'a itu tidak memungkinkan kecuali dibaca nasab. Oke, itu namanya ghairu mutasharrif. Tidak ada ma'a itu menjadi fa'il, tidak ada ma'a itu menjadi mubtada, tidak ada ma'a itu menjadi yang lain. Dia kedudukannya hanya sekedar apa namanya? Dzaraf, dzarafnya dzaraf zaman dia. Ya. Itu catatan. Itu namanya dzaraf yang ghairu mutasharrif. Ya kadang-kadang penting untuk begitu itu kita. Yang kedua adalah, catatannya adalah tentang ma'a ini. Kalau seandainya kita lihat realitas di dalam teks, ternyata ma'a itu ada yang dimudhafkan, ada yang tidak dimudhafkan. Meskipun sama-sama dibaca nasab. Ma'a nash'atil islami, ini dimudhafkan. Tapi bisa jadi tidak dimudhafkan, ma'an begitu saja. Sederhananya kesimpulannya adalah, ketika lafadz ma'a itu dimudhafkan, maka kedudukannya adalah sebagai dzaraf zaman, dia maf'ul fih. Akan tetapi ketika lafadz ma'a itu tidak dimudhafkan, ya, maka kedudukannya dianggap oleh ulama nahwu sebagai hal. Ya. Raja'tu minal madrasati ma'an. Raja'tu bali sapa ingsun, kembali siapa saya minal madrasati, misalnya bersama-sama, hale bebarengan, hare bareng-bareng. Ma'an. Jadi ma'an itu apakah kemudian dimudhafkan atau tidak dimudhafkan, itu berpengaruh pada kedudukan i'rab. Ulama nahwu mengatakan ketika dimudhafkan itu pasti dzaraf zaman, akan tetapi ketika dia tidak dimudhafkan maka dia dianggap sebagai hal. Itu catatan untuk ma'a. Ya. Nasya'at ahkamul fiqhi, nasya'at tumbuh, telah tumbuh apa ahkamul fikih, beberapa hukum fikih, ma'a nasy'atil islami. Kalau dalam bahasa Jawa enak, ing dalem sertane pertumbuhane Islam. Jadi ada kata-kata ing dalemnya, kelihatan banget bahwa di situ itu adalah menjadi dzaraf, merupakan keterangan waktu, mentakdirkan kata-kata fi-nya itu kelihatan. Ya. Mentakdirkan, mengkira-kirakan arti fi itu kelihatan banget kalau dalam konteks bahasa Jawa. Tapi bahasa Indonesia tidak. Oleh sebab itu yang lebih mewakili itu, yang kaya itu adalah bahasa Jawa atau mungkin bahasa Madura ya. Gitu. Tapi bahasa Jawa sangat-sangat mewakili. Ada kata-kata ing dalemnya. Gitu. Begitu. Li'annal islama huwa majmu'atun minal aqaidi wal akhlaqi wal ahkami al amaliyati. Hamzah nun yang ada pada lafadz li'anna itu tidak mungkin dibaca kecuali anna. Tidak mungkin dibaca in, tidak mungkin dibaca an, tidak mungkin dibaca ya. Ini in, an, kemudian ya, tidak memungkinkan dibaca yang lain selain anna. Begitu. Bagaimana analisisnya? Diperhatikan. Lam yang ada pada lafadz li anna itu adalah huruf jar. Itu.
Karena huruf jar dia harus masuk pada kalimat isim. Tidak mungkin yang namanya huruf jar itu masuk kepada selain isim. Huruf jar itu harus masuk pada isim. Isim itu dalam tataran selanjutnya dibagi menjadi dua. Ada isim beneran, ada isim yang dianggap isim, mungkin isim jadi-jadian gitu ya. Yang kemudian kita sebut sebagai masdar muawwal. Kalau seandainya hamzah nun di sini itu dibaca inna atau dibaca in, itu bukan lagi masdar muawwal nanti. Itu bukan termasuk dalam kategori huruf masdariyah. Alternatifnya adalah an dan anna. Kenapa ini kok kemudian harus dibaca anna? Lebih disebabkan karena yang jatuh sesudahnya yaitu lafadz al-islam adalah isim. Bedanya an dan in serta anna dan inna pasti masuk pada kalimat isim, sedangkan an dan in itu pasti masuk pada kalimat fi'il. Karena kenyataannya al-islam itu ada alif lamnya, itu berarti kalimat isim, maka ini alternatifnya adalah anna atau inna. Kenapa kok yang dipilih kok anna tidak inna? Karena ini sedang dimasuki huruf jar li. Huruf jar itu tidak memungkinkan kecuali masuk pada isim atau sesuatu yang dianggap isim yang kemudian kita sebut sebagai masdar muawwal. Sehingga ini tidak memungkinkan kecuali dibaca anna, tidak memungkinkan dibaca inna. Jadi kalau seandainya ditanya sampean, boleh enggak Ustadz dibaca li inna? Tidak boleh. Kenapa kok kemudian tidak diperbolehkan? Karena lam ini adalah huruf jar. Huruf jar itu harus masuk pada isim atau masuk pada sesuatu yang dianggap sebagai kalimat isim. Sesuatu yang dianggap sebagai kalimat isim itu namanya masdar muawwal. Rumus masdar muawwal adalah huruf masdariyah plus jumlah. Ya, begitu. Li'annal islama huwa majmu'atun minal aqaidi wal akhlaqi wal ahkamil amaliyati. Huwa disebut sebagai dhamir fasl yang menegaskan bahwa yang jatuh sesudahnya itu berfungsi sebagai khabar, sehingga cara bacanya li'annal islama karena satuhune Islam huwa ya Islam iku. Nah, begitu. Jadi kalau seandainya ada dhamir fasl itu terbantu kita terbantu bahwa musannif, penulis itu memang menghendaki yang jatuh setelah huwa itu adalah ditentukan sebagai khabar. Begitu. Sehingga ikunya terletak jatuh setelah huwa itu. Seperti yang sering kita tegaskan tentang dhamir fasl. Dhamir fasl itu kategorinya huruf, karena huruf maka dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Li'annal Islam karena sesungguhnya Islam huwa ya Islam adalah begitu khabarnya di situ majmu'atun minal aqaidi wal akhlaqi wal ahkamil amaliyati. Gitu. Enggak ada masalah di sini. Al aqaid di situ mengikuti wazan ya. Apa bisa pokoknya ini dianggap sebagai isim ghairu munsharif, mafa'il. Oleh sebab itu pada waktu jarnya harusnya ditandai dengan menggunakan fathah. Akan tetapi karena di sini ada alnya, maka ke ghairu munsharifannya menjadi gugur. Apa kaidahnya? Bareng-bareng alfiahnya. Wa jurabil fathati ma la yansharif malam yudhaf au yaku ba'da al-radif. Lagi bareng-bareng bareng-bareng. La yansharif malam yudhaf au yaku ba'da al-radif. Wajurro dan jarkanlah bil fathati dengan menggunakan fathah. Ma la yansarifu isim ghairu munsharif. Malam yudhaf selama isim itu tidak dimudhafkan, au yaku ba'da al-radif atau diberi al.
Karena kenyataannya aqaid yang merupakan sighat muntahal jumu karena mengikuti wazan fawail atau mafail ini, ya, itu ada alnya, maka tidak lagi ditandai dengan fathah, akan tetapi ditandai dengan kasroh sebagaimana jamak taksir biasa. Li'annal islama huwa majmu'atun minal aqaidi wal akhlaqi wal ahkami al amaliyati. Waqad kanat hadhil ahkamul amaliyatu fi ahdir rasuli mukawwanatan minal ahkamil lati waradat fil Qur'ani. Perhatikan. Ini pengulangan-pengulangan, tidak ada yang baru dalam analisis ini. Ya. Waqad kanat hadhil ahkamu. Hadhi jadi apa di situ? Jadi fa'il. Oh, jadi isim dari kana. Ya. Karena isim maka dia harus dibaca rafa. Mana tanda rafanya ini Ustaz? Tidak ada. Kenapa? Karena hadhihi ini termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Kenapa kalau al-asma al-mabniyah? Wilayahnya adalah mahalli. Sehingga menjadi penting anwa'ul i'rab. Ya. Di buku saya mesti saya tulis itu. Ada konsep aqsamul i'rab yang ada 4, ada rafa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Ada konsep anwa'ul i'rab yang kita bagi menjadi 3, ada yang lafzi, ada yang takdiri, ada yang mahalli. Itu sangat penting konsep itu. Kenapa? Karena kita pada akhirnya dengan memahami anwa'ul i'rab itu tidak selalu menuntut bahwa yang namanya perubahan i'rab itu harus selalu ada tandanya. Perubahan i'rab memungkinkan ada tandanya dan tanda i'rabnya bisa muncul, itu kemudian kita sebut sebagai lafzi. Tapi memungkinkan juga sebenarnya terjadi perubahan i'rab, ada tanda i'rabnya, akan tetapi karena alasan tertentu tanda i'rabnya menjadi tidak muncul, itulah yang kemudian kita sebut sebagai takdiri, dan itu wilayahnya ada pada isim mangkus, isim maksud dan al-mudhaf ilayya mutakallim. Tapi bisa jadi juga yang namanya perubahan i'rab sama sekali tidak ada tanda i'rabnya sehingga pasti tidak muncul. Itu terjadi mana? Di kapan? Adalah pada al-asma al-mabniyah, kemudian al-hikayah, kemudian pada al-jumal. Sehingga anwa'ul i'rab itu sangat penting. Jadi kita tahu di sini, hadhihi di sini kok dibaca hadhihi ini Ustaz? Jangan kemudian menganggap bahwa yang menjadi al-ahkamu itu adalah merupakan badal dari hadhihi. Disinilah kena kaidah, apa kaidahnya? Bareng-bareng. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi al-u'riba na'atan au bayanan au badal. Mu'arrafun isim yang dimakrifatkan ba'da isyaratin yang jatuh setelah isim isyarah dimakrifatkan bi al dengan menggunakan al. U'riba maka isim tersebut di-i'rabi. U'riba na'tan sebagai na'at au bayanan atau sebagai atof bayan au badal atau di-i'rabi sebagai badal. Begitu. Al-ahkam itu adalah benar itu sudah. Itu mu'arraf bi'al ba'da isyaratin. Karena demikian tidak memungkinkan ini kecuali dianggap sebagai na'at atau bayan atau badal. Tapi yang biasa kita pilih itu adalah yang badal. Sehingga cara bacanya wa qad kana dan sungguh telah ada. Apa hadhi inilah rupanya al-ahkamu beberapa hukum. Al-amaliyatu. Coba diperhatikan di situ. Ini latihan khobar. Khobar itu memungkinkan terbuat dari jar majrur, memungkinkan terbuat dari dzaraf, memungkinkan terbuat dari apa saja. Karena yang namanya khobar itu nanti bisa jadi adalah khobar mufrad, bisa jadi adalah khobar ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad bisa jadi jumlah, bisa jadi syibhul jumlah. Yang jumlah bisa fi'liyah, bisa ismiyah, syibhul jumlah bisa jadi jar majrur atau dzaraf. Perhatikan. Sekarang misalnya kanat itu butuh khobar. Enakan dia diletakkan misalnya di fi ahdir rasul yang merupakan jar majrur. Ya. Waqad kanat dan sungguh ada apa hadhihi inilah rupanya al-ahkamu beberapa hukum al-amaliyatu yang bersifat amaliyah adalah fi ahdir rasuli. Apa maksudnya? Ketika tidak memiliki maksud berarti tidak memiliki fungsi mutimul faidah. Karena demikian jangan diteruskan fi ahdir rasuli itu kemudian dijadikan sebagai khabar. Sehingga nak bagaimana? Hukum amaliyah pada masa Rasul itu dibentuk dari hukum yang muncul atau yang datang dalam Al-Quran, yang berasal dari Al-Quran, dan juga dibentuk dari hukum yang bersumber dari Rasul.
Ya, itu catatan. Diperhatikan. Selanjutnya sekarang, ya. Tentang yang tadi saya baca ini, fatwan fi waqi'atin, konsentrasi di situ, au qada'an fi khusumatin, au jawaban an su'alin. Gitu. Yang namanya baca kitab itu tergantung pada asumsi kita. Oleh sebab itu kecenderungannya adalah kalau seandainya kita tidak mampu menebak murad, kalau seandainya kita tidak mampu menyimpulkan maksud, kecenderungannya kita tidak bisa mengi'rabinya. Begitu. Ya. Ini kalau seandainya diterjemahkan dan hukum yang bersumber dari Rasul, baik itu sebagai fatwa, baik itu sebagai fatwa dalam sebuah kejadian atau sebagai putusan hukum dalam sebuah persengketaan atau merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan. Coba kita analisis. Fatwan memungkinkan kita anggap sebagai masdar. Qada'an memungkinkan kita anggap sebagai masdar. Jawaban memungkinkan kita anggap sebagai masdar. Analisisnya. Ketika masdar kemudian dibaca dibaca nasab, memungkinkan pilihannya dua. Kalau tidak maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, dengan masing-masing fungsi yang dimiliki oleh keduanya. Nampaknya kalau seandainya ini kita anggap sebagai taukid, itu tidak benar, tidak enak, tidak cocok. Kalau seandainya kita anggap sebagai nau, juga nggak cocok. Kalau seandainya kita anggap sebagai adat yang merupakan yang tiga hal itu merupakan fungsi dari maf'ul mutlak, itu juga tidak enak, tidak cocok. Kalau seandainya misalnya ini kita anggap sebagai misalnya maf'ul li ajli, bagaimana? Maf'ul li ajli itu alasan dari terjadinya sebuah pekerjaan. Ya kurang pas nampaknya. Ya. Maka yang pas ini menurut saya kita anggap sebagai khobar dari kanat dan isimnya yang dibuang. Sehingga kalau seandainya ini kemudian ditakwili akan menjadi wa minal ahkamil lati sadarat minar rasuli fatwan kanat fi waqi'atin au qada'an fi khusumatin au jawaban an su'alin. Jadi baca kitab itu begitu, mengasumsikan. Ya. Mengkira-kirakan, mentakwilkan, mentakdirkan. Ini kira-kira yang pas apa? Memang begitu. Jangan takut ketika sampean harus bersikap seperti itu. Karena pilihannya ini tidak bisa tidak kecuali dibaca nasab. Kenapa? Karena jawaban di situ dilalatul lafzi, petunjuk lafaz memang dibaca nasab. Tulis nasab, tulisannya jawaban seperti itu. Tidak mungkin disikapi kecuali dibaca nasab. Padahal itu sebagai maktuf. Berarti maktuf alaihnya itu juga harus dibaca nasab. Berarti fatwan itu harus dibaca nasab, qada'an itu harus dibaca nasab. Ketika harus dibaca nasab, kalau seandainya ini kita anggap sebagai masdar, pilihannya adalah dua, ada apakah itu adalah maf'ul mutlak atau dianggap sebagai maf'ul li ajlih. Tapi dua-duanya ini dari aspek murad nampaknya kurang mendukung. Karena demikian, maka kita beralih mengasumsikan ini sebagai khobar dari kanat dan isimnya yang dibuang. Ya, baik itu sebagai fatwa dari sebuah kejadian atau merupakan putusan hukum dalam sebuah persengketaan atau merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan. Dengan cara seperti itu, maka kita menganggap bahwa fatwan itu menjadi khabar dari kanat, fatwan kanat fi waqi'atin au qada'an fi khusumatin au jawaban an su'alin. Ya, itu. Jadi alinea ini kalau seandainya dimaksudkan pertumbuhan masing-masing dari ilmu usul fikih dan fikih serta perkembangannya. Begitu. Hukum fikih itu tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya Islam. Kenapa kok disebut seperti itu? Karena yang namanya Islam itu memang merupakan kumpulan dari akidah, akhlak dan ahkam amaliyah. Sejak pertama kali yang namanya Islam itu tumbuh, maka pada saat yang bersamaan di situ ada akidahnya, di situ ada akhlaknya, di situ adalah al-ahkam al-amaliyahnya yang kita sebut sebagai fikih. Sehingga tidak berlebihan kalau seandainya kita berpendapat bahwa yang namanya pertumbuhan dan pertumbuhannya hukum fikih itu bersamaan persis berbarengan dengan tumbuhnya Islam. Begitu. Hukum amaliyah pada masa yang pertama, pada masa Rasul,
itu dibentuk dari hukum yang waradat fil Qur'ani. Wa minal ahkami, ini yang kemarin kita tegaskan, ya, bahwa kecenderungannya pengatofan kepada ma'tuf alaih yang berupa jar majrur, kecenderungannya adalah mengulang huruf jar yang sama. Minal ahkamil lati waradat fil Qur'ani wa minal ahkami. Kecenderungannya adalah pengatofan kepada ma'tuf alaih yang berupa jar majrur mengulang jar majrur yang sama. Wa minal ahkami, bukan wal ahkamil lati, bukan. Tapi wa minal ahkami. Tapi itu tidak mutlak, boleh tidak seperti itu. Seperti yang sudah kita lewati, itu semacam itu, ya. Jadi di sini ada hal-hal penting yang dianggap sulit, misalnya kata-kata tatawur, kata-kata ma'a, kata-kata fatwan, kata-kata qadaan, kata-kata jawaban, itu yang menjadi perhatian dari aspek analisis nahwu yang muncul dalam alinea ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan dipelajari. Ayo.